calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Tapin. Hari ini saya akan mempresentasikan jurnal refleksi Dewi mingguan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Jurnal refleksi ini saya buat setelah saya mengikuti dan mempelajari modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Dalam menulis jurnal, saya menggunakan model 4F, yaitu fact, feeling, feeding, future. Untuk memudahkan memahaminya, 4F tersebut saya terjemahkan dalam bahasa pertanyaan, yakni apa yang saya alami, apa yang saya rasakan, apa yang saya dapatkan, apa yang saya akan lakukan. Fact atau peristiwa yang saya alami dalam pemahaman saya setelah mempelajari modul 1.2, diantaranya otak manusia memiliki kemampuan berpikir cepat dan berpikir lambat. Batang otak dan sistem limbik merupakan bagian otak yang bekerja untuk sistem otomatisasi yang tidak memerlukan banyak energi, bahkan dapat mengkonversi energi sehingga dapat bekerja dengan cepat. Cara berpikir cepat berkaitan dengan refleks manusia untuk menghindar jika terjadi ancaman atau jalur aksi dan reaksi. Sedangkan berpikir lambat dikendalikan oleh otak luhur manusia dan otak mamalia yang digunakan untuk berpikir kreatif, strategi yang merupakan kekuatan akan tetapi mengeluarkan banyak energi. Selama ini saya berpikir bahwa cara berpikir lambat itu lebih buruk daripada cara berpikir cepat. Namun kenyataannya setelah mempelajari modul ini, berpikir lambat bukan berarti buruk, akan tetapi butuh pertimbangan untuk menganalisis kebenaran sesuatu. Dalam modul ini juga saya memahami bahwa manusia memiliki 5 kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup, kasih sayang, kekuasaan, kesenangan, dan kebebasan. 5 kebutuhan dasar menjadi fitrah nyata yang memang dibutuhkan manusia. Dari kelima kebutuhan dasar tersebut dapat membuat manusia tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Selain itu, dapat tergerak karena adanya motivasi intrinsik dari dalam diri yang kuat untuk melakukan perubahan dalam dirinya. Sebagai pendidik, selain menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri untuk dirinya sendiri, harus juga menumbuhkan motivasi intrinsik dari murid dengan fokus menyediakan suasana pembelajaran yang membangkitkan motivasi intrinsik murid. Calon guru penggerak melalui pendidikan guru penggerak diharapkan dapat membawa perubahan pada ekosistemnya. Untuk itu, guru penggerak harus memiliki nilai-nilai guru penggerak, diantaranya berpusat pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Nilai-nilai ini penting dimiliki oleh penggerak agar dapat menjalankan perannya menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, menggerakkan komunitas praktisi, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Mengerjakan tugas di LMS terkait mulai dari diri, eksplorasi konsep. Di sini saya diarahkan untuk membuat trapesium usia, yang di dalamnya saya menuliskan 2 peristiwa penting yang pernah terjadi dalam hidup saya, yang sangat membekas dalam pikiran saya, baik peristiwa negatif maupun positif. Dalam menuliskan peristiwa negatif, perasaan saya seperti sedang mengalami peristiwa negatif tersebut. Malu dan kecewa masih teringat di memori saya hingga saat ini. Untuk peristiwa positif yang pernah terjadi membuat saya bersemangat kembali untuk menceritakannya, dan hal tersebut membuat saya mengingat kembali momen menyenangkan ketika saya mondok di pesantren, di mana saya menerapkan kemandirian yang saya miliki agar bisa mengaplikasikan diri ke pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang kedua adalah feeling. Perasaan saya setelah mempelajari modul 1.2 ini masih sama dengan modul 1.1, yaitu sangat bahagia dan bersyukur. Mempelajari modul yang ada dalam pendidikan guru penggerak ini mengubah praktikma saya yang lama tentang pengajaran, pembelajaran, dan pendidikan.
Mengikuti pendidikan guru penggerak ini banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Semoga saya dapat memaknai pengalaman yang saya dapatkan ini untuk merefleksi diri saya untuk terus meningkatkan kompetensi diri dan melakukan perbaikan-perbaikan untuk mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Demi terwujudnya Merdeka Belajar dan Profil Pelajar Pancasila. Selama saya mempelajari modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak ini, berbagai macam perasaan yang saya rasakan, diantaranya perasaan termotivasi, tertantang, dan juga khawatir tidak dapat melaksanakan pendidikan ini dengan baik dan maksimal. Bahkan merasa minder karena melihat teman-teman calon guru penggerak yang hebat-hebat. Di sisi lain, ada sederet tugas pokok sebagai pendidik yang harus diselesaikan bersamaan. Tentu semua terasa bercampur aduk serta tetap berusaha memanajemen waktu dengan baik dan tekad yang kuat untuk menyelesaikan program guru penggerak ini. Berkolaborasi bersama rekan CGV adalah seperti mendapatkan pencerahan yang menyejukkan. Banyak hal yang mencerahkan pemikiran saya, yaitu tentang bagaimana seharusnya kita bersikap sebagai guru penggerak dengan memahami nilai dan menjalankan peran guru penggerak. Yang ketiga adalah feeding atau pembelajaran. Dari pembelajaran modul 1.2 ini, saya merasa ada kaitan antara modul 1.1 dan 1.2, yakni untuk mengimplementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara guna mewujudkan merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Maka guru penggerak harus memiliki nilai-nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Dari perwujudan nilai-nilai tersebut, maka guru penggerak dapat menjadi agen perubahan pembelajaran. Saya harus bisa menjadi guru yang mampu untuk terus sepanjang sebuah pembelajaran sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpusat pada murid dengan nilai-nilai dan potensi yang ada pada diri saya. Maka saya akan terus berkomitmen untuk menjadi seorang guru yang membawa perubahan ke arah positif di dunia pendidikan. Saya berpikir bahwa saya telah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid meskipun belum maksimal. Sekarang saya berpikir bahwa saya juga perlu menambah nilai-nilai luhur budaya lokal ke dalam rancangan pembelajaran dengan menjunjung tinggi warisan budaya ke dalam pembelajaran akan dapat menguatkan karakter murid, dan dengan kolaborasi bersama guru atau teman rekan sejawat, maka tujuan pembelajaran akan dapat tercapai lebih maksimal. Yang keempat adalah future, yaitu penerapan. Berdasarkan nilai dan peran guru penggerak yang saya pelajari dalam modul ini, maka rencana yang akan segera saya lakukan ke depan sebagai berikut. Pertama, menyusun modul ajar praktek pembelajaran yang berpusat pada murid, mengikuti berbagai pelatihan dalam pengembangan profesi, konsisten melakukan refleksi setelah kegiatan pembelajaran selesai, kolaborasi dengan guru, wali murid, dan tokoh masyarakat dalam melaksanakan program-program di sekolah, menggerakkan komunitas belajar, mengadakan pelatihan dan menyebarkan pemahaman, membuat media pembelajaran interaktif. Sekian pemaparan dari saya tentang jurnal refleksi dwi mingguan modul 1.2, yaitu nilai dan peran guru penggerak. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.